wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan Bapak. Masih pada materi yang sama, bab pertama yakni seni lukis. Sebelumnya kita membahas subbab A dan subbab B. Kemudian kita lanjut ke C, D, dan E. Nah, sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subbab C, alat dan bahan berkarya seni lukis. Oke, kita bahas subbab C dulu. Seperti yang kita ketahui, alat dan bahan-bahannya, alat-alatnya mungkin sudah akrab di mata kalian, di telinga kalian. Seperti pastel dan krayon, terus ada cat air, cat minyak, cat akrilik, terus ada lagi kuas, terus pisau palet dan kanvas, ya. Pastel dan krayon itu mungkin agak menurut kalian mirip-mirip ya, tapi sebenarnya bahan dasarnya berbeda. Kalau pastel itu lilin ya, terbuat dari lilin, sedangkan krayon itu bahan dasarnya cat pewarna yang dicampur dengan minyak ya. Itu krayon. Makanya untuk krayon itu lebih lentur lagi ya bahannya. Kemudian ada cat pewarna. Cat pewarna itu ada cat air. Nah, cat air ini lebih transparan ya, produknya itu lebih transparan, bahannya lebih transparan karena bahan dasarnya lebih banyaknya air ya, cat pewarna tambah air ya gitu ya. Kemudian ada cat minyak. Nah, namanya juga cat minyak, pasti ada campuran minyaknya. Kemudian ada cat akrilik. Kalau cat akrilik itu cepat setelah kering itu agak susah untuk dikeriknya, untuk diambilnya ya, karena terbuat dari polietilen nama bahan dasarnya ya. Jadi cepat mengeras juga untuk akrilik. Kemudian ada kuas. Kuas pastinya kita gunakan untuk merapihkan lagi si lukisan kita. Kemudian ada pisau palet ya, terus kemudian ada palet. Nah, pisau palet itu untuk mengaduk bahannya ya, mengaduk bahan-bahan cat pewarnanya. Nah, palet itu media, wadahnya, wadah si cat pewarnanya untuk disatu-satukan dengan warna yang lain misalnya. Kemudian untuk kanvas, satu lagi ada kanvas ya. Kanvas itu media yang biasa digunakan ya, media yang biasa digunakan untuk melukis. Nah, itu adalah materi pada subbab C, alat dan bahan berkarya seni lukis. Kemudian ada subbab D, jenis lukisan teknik dan bahan. Kemudian subbab E, prosedur berkarya seni lukis. Masih sama, materi yang sama yakni seni lukis bab pertama. Teknik melukis itu ada lukisan cat air atau akuarel. Bahannya yakni cat air yang dicampurkan dengan air. Kemudian tekniknya melukis dengan sapuan warna tipis sehingga hasilnya transparan. Nah, kurang lebih ini seperti ini ya. Jadi degradasi warnanya ya sampai satu sama lain seperti campur ya, seperti nyambung gitu ya warna-warnanya ya. Tuh ya. Kemudian medianya yakni kertas putih khusus cat air ya. Jadi khusus cat air ya, kalau menggunakan HVS takutnya basah malah jadi sobek ya. Kemudian ada lukisan mozaik. Lukisan mozaik adalah bahannya adalah pecahan kaca, keramik, cangkang telur, atau bisa juga dengan biji-bijian. Kurang lebih mirip seperti seni lukis ketika kita waktu SD ya, namanya kolase. Nah, lukisan mozaik itu mirip-mirip seperti kolase, atau bisa juga disebut mozaik itu kolase ya.
tekniknya menempelkan pecahan atau lempengan, maksudnya ini ya, seperti kaca, keramik, cangkang telur, dan biji-bijian misalnya, menempelkan pecahan atau lempengan yang berwarna-warni sehingga membentuk objek tertentu. Ya, seperti ini ada apa nih? Kayaknya dari pecahan kaca ya, seperti itu. Nah, medianya kertas karton, papan kayu. Medianya lebih keras ya, karena bahannya juga keras seperti keramik, kaca, cangkang telur, dan biji-bijian. Kalau menggunakan kertas biasa nanti sobek juga. Oke, lukisan kaca bahannya kaca, timah, kuningan, dan tembaga sebagai penyambungnya. Nah, seperti ini ya, contoh lukisan kaca. Kemudian ada lukisan batik, bahannya lilin atau malam batik ya, plus canting ya. Canting tuh yang kecil itu buat menggambar batiknya. Kemudian tekniknya menutupi permukaan kain dengan lilin atau malam batik. Medianya kain, atau juga bisa kita menggunakan media kertas ya. Sama seperti waktu lomba kemarin kita membatik dengan media menggambar biasa ya. Tapi tekniknya sama, menggambarnya sama, yakni membatik ya. Melukisnya sama, membatik ya. Seperti itu. Kemudian prosedur berkarya seni lukis itu ada memunculkan gagasan. Jadi munculkan gagasan gimana caranya? Mengembangkan imajinasi, mulainya dari pikiran, terus ya tingkat imajinasi kalian lah ya. Gimana nih? Mau buat apa nih? Nah, itu udah memunculkan gagasan ya namanya. Nah, atau melihat objek secara langsung. Nah, ini seperti menggambar model ya. Objeknya ditaruh di depan mata kita pada jarak tertentu, kemudian kita lukis. Atau melihat dari media lain seperti koran, majalah, dan sebagainya. Atau mungkin bisa juga dengan mengunjungi pameran ya, melihat di museum atau sebagainya. Nah, kemudian tentukan tekniknya. Nah, kalau udah menemukan nih gagasannya yang mana, kita tentukan tekniknya. Setelah menentukan tekniknya, kita tentukan medianya. Nah, medianya ini ada media kertas, boleh menggunakan media kertas kalau sesuai dengan apa yang telah ada gagasan di pikiran kalian ya. Ide yang di pikiran kalian, silahkan disesuaikan aja. Kalau cat minyak misalnya di kertas HVS biasa kan takutnya robek, jadi disesuaikan dengan gagasan kalian, kira-kira lebih cocok yang mana untuk menentukan medianya. Atau juga bisa media selain kertas gitu ya, seperti papan, tembok, dan sebagainya. Kemudian atau media alternatif seperti cangkang telur dan sebagainya. Menggunakan cat, tentukan catnya, cat apa dulu ya. Kemudian media, alat, dan bahan harus direncanakan. Nah, setelah gagasan, teknik, dan media sudah ditentukan, kita membuat sketsa. Sketsa itu awal ya. Sketsa itu gambar awal yang akan dijadikan lukisan. Biasanya berupa goresan global saja. Terus kemudian mewarnai dan menyempurnakan lukisan. Mewarnai sketsa dengan goresan tipis pada objek pokok dan latar belakang. Jika sketsa sudah dibuat ya, maka tahap selanjutnya adalah mewarnai dan menyempurnakan lukisan. Ya, diwarnai tipis-tipis ya, goresan tipis ya pada objek pokoknya, kemudian pada latar belakangnya juga. Kemudian menyempurnakan lukisan dengan kontur, penyiraran, penegasan, dan penentuan gelap terang. Mirip-mirip seperti menggambar model yang telah kita pelajari pada kelas 8. Kemudian untuk latihannya, untuk tugasnya, silahkan pilih teknik melukisnya, konsep dan tema bebas, kumpulkan paling lambat tanggal 11 Agustus 2020. Jadi ada waktu seminggu ketika dimulai pembelajaran ini pada tanggal 4 Agustus ini ya. Nah, karena akan Bapak masukkan sebagai nilai ulangan harian. Oke, kita tutup dengan membaca
hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.